gelar Muslim yang ada pada ibu bapak, saudaraku dan saya, karena pengakuan kita kepada semua nabi. Termasuk di sana ada Nabi Isa dan Nabi Musa. Itu dalam Al-Quran dijelaskan rentetan silsilah para nabi sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa bukan nabi orang Kristen. Nabi orang Kristen tidak ada. Orang bagaimana punya nabi kalau keyakinannya musyrik, kafir? Al-Quran menegaskan begitu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam Tuhan selain Allah. Jadi itu kafir. Saya begitu pertama kali membaca Al-Quran, ketika saya masih pendeta, saya mencoba untuk mencari tahu di mana titik-titik kelemahan agama Islam itu. Saya mencoba membaca kitab suci Al-Quran. 8 tahun saya utak-atik, buka tutup, baca. Karena belum bisa membaca secara hijaiyah, saya membacanya secara translate, terjemah. Saya ingin mencari tahu di mana kira-kira kelemahan Al-Quran itu. Selama kurang lebih 8 tahun saya mempelajarinya. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Saya mencoba untuk melihat apakah kitab suci Al-Quran itu direvisi setiap tahun sebagaimana kitab suci Kristen setiap tahun direvisi. Apakah Al-Quran tahu kalau pendeta-pendeta itu suka memalsukan kitab? Al-Quran tahu. Kata Allah, dan orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ahli kitab itu kerjaannya suka memalsu-malsukan, suka membohongi, suka merubah-rubah kitab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kita berkumpul di rumah Allah ini, Pak Kades, tidak ada hal lain yang kita akan cari. Segala yang tampak oleh mata ini, segala yang kita dengar dengan telinga ini, segala yang kita ucapkan dengan mulut ini hanyalah sia-sia belaka. Nilainya ketika kita akan masuk ke dalam liang kubur, yang tersisa hanyalah iman dan amal soleh. Tadi pagi kita mendengar telah kembali ke rahmatullah seorang ulama dari Madinah yang menetap di Indonesia, Syekh Ali Jabir. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabahu ajal. Wa ma yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa ma yuri sawabal akhirah nu'tihi minha wa zannashi syakir. Kata Allah, tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Syekh Ali Jabir ini konon beberapa bulan lalu baru lolos dari maut, baru lolos dari kematian. Tapi kalau sudah takdirnya Allah, saatnya akan berpulang, insya Allah akan berpulang. Saya pun datang di tengah-tengah jamaah mempergunakan waktu ini karena masih hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak ada kesempatan lagi.
wa hayyata qabla maut. Ingatlah hidup sebelum mati. Jadi komitmen dakwah ini justru mengalahkan segala kekhawatiran kita. Inilah interview pertama yang saya sampaikan atas penghormatan Pak Kepala Desa. Karena Kepala Desa itu semitra Pak dengan ulama. Ulama dan umaro adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama tegaknya dinul haq, dinul Islam di masa yang akan datang. Yang persoalannya sekarang adalah ulama jadi umaro. Artinya Pak Maruf jadi pejabat. Ini yang bikin persoalan. Kalau semua persoalan kopat-kopit, saya kira itu enggak penting Pak Kades. Karena justru hal itulah yang memecah belah bangsa sekarang, karena sudah dijadikan kendali kekuatan politik. Jadi itu segala macam argumen-argumen protokol kesehatan itu sudah jangan diajar kepada umat Islam. Umat Islam ini satu hari 5 kali hand sanitizer. 5 kali cuci, bukan cuci tangan biasa kawan, cuci tangan pakai doa, berwudu. Orang kafir nggak bersih, orang Islam bersih karena menjadi ketentuan dasarnya imaniyah syar'i untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam masjid begini nggak usah khawatir, insya Allah tidak ada kopat-kopit. Amin ya Allah ya Rabbal. Kawan, kalau nggak percaya sama saya, tunggu besok pagi. Ini berapa ratus yang hadir ini? Minimal 30 sampai 50 tewas esok ini kalau betul ada. Betul apa betul? Anak ini kondisinya kurang sehat. Anak datang di sini dalam kondisi kurang fit. Tadi acara di sana tidak sempat saya hadir karena sakit. Jamaah doa sama saya supaya tetap kuat. Karena semua perang balik sekarang ini lagi tiarap. Tiarap karena protokol kesehatan COVID. Bikin kegiatan harus melalui protokol kesehatan. Sudahlah, kita di dunia Asia begini, bangsa Asia begini, hidup di daerah tropis, nggak mematikan COVID itu. Bahkan saya baru nonton efek dampak daripada vaksin. Ratusan anak di pesantren tumbang. Bukan saya suruh supaya ibu bapak tidak vaksin, silakan vaksin. Karena itu protek kesehatan kita secara diagnosa. Silakan divaksin. Karena vaksin sudah datang dengan jutaan banyaknya, supaya kekebalan tubuh, antibodi kita, imunitas kita jadi kuat. Dalam tanda petik, vaksin yang betul-betul membunuh virus. Dibalik sebaliknya, jangan sampai vaksin yang membunuh makhluk manusia. Nah, saya kira itu jamaah, apa yang sudah kita lakukan, komitmen kita, entah saya pribadi atau bapak ibu yang sudah dari nenek moyang beragama Islam, Allah. Yang kita tahu bahwa agama Islam ini bukanlah agama yang baru. Agama Islam ini sudah diamalkan oleh semua nabi yang diutus oleh Allah. Tidak sah iman bapak ibu kalaulah tidak mengakui semua kitab yang diutus, yang diturunkan oleh Allah ke dalam dunia ini melalui semua nabi-nabinya, termasuk kitab Injil dan Taurat. Itu adalah kitab wahyu dari Allah, diturunkan kepada nabi kita Musa dan Isa alaihissalam. Selama ini asumsi bapak ibu, Nabi Isa itu adalah nabinya orang Kristen. Ini bangunan masjid ini, dia terlihat kokoh dindingnya, temboknya kuat karena pondasinya kuat.
Jadi fondasi keislaman yang ada pada kita ini kadangkala tidak kokoh. Tidak kokoh, kenapa? Karena pemahaman tentang teologi Islam lemah. Nabi satu-satunya yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Wa qala Isa ibn Maryam, ya bani Israila, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falama ja'akum bil bainati qalu hisa syirk mubin. Hadza syirk mubin. Nabi satu-satunya yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Qul amanu billahi, katakan kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan kepada 12 keturunan Bani Israel, wa ma utiya Musa, dan kepada Musa Taurat, wa Isa, dan kepada Isa Injil, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Gelar Muslim yang ada pada ibu bapa, saudaraku dan saya, karena pengakuan kita kepada semua Nabi. Termasuk di sana ada Nabi Isa dan Nabi Musa. Itu dalam Al-Quran dijelaskan rentetan silsilah para Nabi sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa bukan Nabi orang Kristen. Nabi orang Kristen tidak ada. Orang bagaimana punya Nabi kalau keyakinannya musyrik, kafir? Al-Quran menegaskan begitu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam Tuhan selain Allah. Jadi itu kafir. Oh jangan katanya, nggak boleh bilang kafir, toleransi. Kalau toleransi Bapak Ibu nggak akan pintar. Besok-besok bisa dimurtadkan oleh agama Kristen. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi saat ini. Banyak saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana murtad akibat tidak paham. Nabi kita, Nabi Isa, satu-satunya Nabi yang mengatakan akan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya begitu pertama kali membaca Al-Quran, ketika saya masih pendeta, saya mencoba untuk mencari tahu di mana titik-titik kelemahan agama Islam itu. Saya mencoba membaca kitab suci Al-Quran. 8 tahun saya utak-atik, buka tutup, baca, karena belum bisa membaca secara hijaiyah. Saya membacanya secara translate, terjemah. Saya ingin mencari tahu di mana kira-kira kelemahan Al-Quran itu. Selama kurang lebih 8 tahun saya mempelajarinya. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Saya mencoba untuk melihat apakah kitab suci Al-Quran itu direvisi setiap tahun sebagaimana kitab suci Kristen setiap tahun direvisi. Apakah Al-Quran tahu kalau pendeta-pendeta itu suka memalsukan kitab? Al-Quran tahu. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Kata Allah, dan orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam
itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ahli kitab itu kerjaannya suka memalsu-malsukan, suka membohongi, suka merubah-rubah kitab. Kitab Injil itu ibu bapak tidak pernah ada dalam bentuk buku begini, tidak pernah ada dalam bentuk seperti Al-Quran yang tertulis secara letter-let. Sekali lagi, kitab Injil itu tidak pernah tertulis sampai hari ini dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk susunan naskah secara teori, letter-let, dalam sebuah kumpulan buku atau kitab. Pada waktu Nabi Isa datang ke dalam dunia ini, dilahirkan pada tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan baik-baik ini sejarah. Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi, bukan tanggal 25 Desember. Isa dilahirkan pada tahun 6 sebelum Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 571. Berarti rentang waktu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Apakah pernah Nabi Isa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi Isa, apa mat? Dia jumpa di warung makan tak kena juo. Lalu Nabi Muhammad bilang kepada Nabi Isa, apa mat? Kalau nanti antum datang sebagai Nabi, tolong dong sampaikan saya akan datang juga sebagai Ahmad, sebagai Muhammad, sebagai Nabi. Ada kira-kira pertemuan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Mustahil, tidak logik, tidak masuk akal. Saya terangkan begini kepada beberapa ratus bahkan ribuan orang Kristen yang kemudian mereka masuk Islam. Tidak pernah Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Atau supaya lebih mudah begini deh. Ini beliau umur berapa sekarang antum? 52 tahun. Tanya kepada beliau, apakah 25 tahun yang lampau? Apakah 30 tahun yang lalu beliau mampu mengingat peristiwa secara detail, sistematis, and kontekstual dengan apa yang dialaminya 30 tahun, termasuk perhitungan-perhitungan angka dan waktu yang terjadi? Mampu nggak kira-kira memori Pak Haji? Mustahil. Memori manusia ini mampu mengingat peristiwa. Insya Allah 20 tahun yang silam itu memang memori IQ-nya sudah di atas rata-rata. Ukuran otak cerebral cortex-nya sudah seperti Einstein. Baru dia mampu mengingat secara detail angka-angka itu. Tapi kalau kita orang Asia begini, jangankan 10 tahun, 5 tahun ke belakang kita sudah lupa. Artinya begini, ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Isa? Jaraknya 576 tahun. Lalu mengisahkan rentetan sejarah tentang Nabi Isa secara detail, secara teologis dan rasional. Adakah kira-kira orang yang memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana seorang sarjana menyusun skripsi, membuat program pasca sarjana, tesis, hingga program doktoral dengan memperbanyak referensi? Apakah Nabi Muhammad pernah mengecap pendidikan formal, mencari rujukan referensi, mencari alasan dan argumen ilmiah untuk membangun, menyusun kitab suci Holy Quran? Apa beliau mampu? Sementara yang kita tahu di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran itu
tidak hanya bercerita tentang surga dan neraka, ancaman dan kasih sayang, tetapi di dalamnya kaya dengan penemuan-penemuan science and technology. Saya kasih contoh satu ayat. Sampai ada ahli kandungan masuk Islam, mengakui Islam agama yang benar. Profesor Dr. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille, sehingga beliau menulis satu buku terkenal di dunia, bestseller. Apa namanya? Judul buku itu dalam bahasa Prancis, karena Maurice Bucaille adalah orang Prancis. Dia menulis buku dengan judul La Coran, La Bible at La Science Moderne. Bible Kristen dan Quran, La Coran, karena bule kalau menyebut Al-Quran, Quran. La Coran, La Bible at La Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Apakah dia mengkaji Al-Quran sebanyak 114 surat, 6.666 ayat? Tidak. Beliau cuma mendapatkan satu kata di dalam Quran. So, converts, embrace to Islam. Kemudian dia mendapatkan kebenaran Islam. Dia kembali kepada fitrah. Dia pulang kepada kebenaran. Ayatnya di mana? Laqad khalaqnal insanan min sulalati min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Hanya satu kata. Kata itu nutfah. Di dalam Quran surah Al-Insan ada juga ayat nutfah itu. Inna khalaqnal insanan min nutfatin amsaj. Di sini ditambahkan amsaj, dari mani yang bercampur, sperma laki-laki, sperma perempuan bertemu, dibuai fi qararin makin. Diterangkan oleh Quran, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Ini agama Islam yang ibu bapak kadangkala pandang enteng.